Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Wulandari dari semester 4 STKIP PGRI Banjarmasin. Di video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang age dan gender. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah wanita dan pria berbicara secara berbeda? Dan apakah anak-anak berbicara secara berbeda dengan orang dewasa? Jawaban untuk kedua pertanyaan ini hampir pasti iya untuk semua komunitas bicara. Dan alasan dalam kedua kasus tersebut terutama sosial dan budaya. Bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh wanita dan pria kontras pada derajat yang berbeda dalam semua pembicaraan komunitas. Ada juga cara lain di mana perilaku linguistik wanita dan pria berbeda. Dikatakan bahwa wanita lebih sopan secara bahasa daripada pria. Wanita dan pria menekankan fungsi bicara yang berbeda. Fokusnya akan ada pada bukti bahwa perempuan dan pria dari komunitas bahasa yang sama dapat menggunakan bentuk bahasa yang berbeda. Baik, yang pertama, komentar singkat tentang arti istilah seks dan gender dalam sosiolinguistik. Saya sudah menggunakan istilah gender daripada seks karena seks telah merujuk pada kategori yang dibedakan oleh karakteristik biologis. Sementara gender lebih tepat untuk membedakan orang dasar dari perilaku sosial budaya mereka. Lalu yang selanjutnya, gender dalam hal ini atau bab ini sebagian besar berfokus pada kontras antara fitur yang diamati secara empiris dari wanita dan ucapan pria. Konsep gender memungkinkan untuk menggambarkan maskulin dan feminisme perilaku dalam hal skala atau kontinuitas daripada kategori absolut. Jadi, kita juga bisa pikirkan fitur-fitur yang terkait dengan ucapan wanita dan pria sebagai sumber. Linguistik untuk membangun diri kita sebagai yang relatif feminim atau relatif maskulin. Secara umum, umur itu menentukan cara orang berbicara. Setiap tingkatan umur memiliki cara berbicara yang berbeda. Contohnya, umur kita yang masih remaja dan umur orang tua kita yang sudah dewasa. Umur remaja masih terkesan menggunakan bahasa non-formal, sedangkan bahasa orang tua kita menggunakan bahasa formal. Salah satu alasannya karena lebih terbiasa dalam kondisi formal, seperti di kantor, dalam kalangan orang dewasa, ibu-ibu kita yang sering dalam arisan, atau orang tua kita yang bekerja sebagai guru menjelaskan tentang materi, itu lebih ke bahasa yang formal. Jadi untuk umur-umur yang sekitar umur para remaja itu lebih menggunakan bahasa yang non formal. Lalu wanita dan pria tidak berbicara dengan cara yang persis sama satu sama lain di komunitas manapun. Orang Indian Amazon memberikan contoh ekstrim. Seperti dijelaskan, di rumah panjang manapun bahasa yang digunakan oleh ibu anak berbeda dari bahasa ayahnya. Karena laki-laki menikah di luar suku mereka sendiri dan masing-masing suku dibedakan oleh bahasa yang berbeda. Dan di komunitas ini, wanita dan pria berbicara bahasa yang berbeda. Tidak terlalu dramatis, ada komunitas di mana bahasa digunakan oleh wanita dan pria, tetapi fitur linguistik tertentu hanya terjadi dalam pidato perempuan atau hanya dalam pidato laki-laki. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, fitur-fitur ini biasanya perbedaan kecil dalam pengucapan atau bentuk kata atau morfologi. Di Montana misalnya
ada perbedaan pengucapan di Gross Ventre Amerika Indian suku, di mana wanita mengatakan kacha untuk roti dan pria mengatakan dacha. Di komunitas ini, jika seseorang menggunakan formulir kutip salah untuk jenis kelamin mereka, anggota komunitas yang lebih tua mungkin anggap mereka biseksual. Lalu selanjutnya di Bengali, bahasa India, para wanita menggunakan inisial I, di mana pria menggunakan inisial N dalam beberapa kata. Bentuk kata dalam bahasa lain berbeda karena perempuan dan laki-laki menggunakan hubungan yang berbeda. Di Yana, bahasa India Amerika Utara, dalam kurungnya sih sekarang sudah punah, dan Cikwitano, seorang Amerika Selatan bahasa India, beberapa kata yang digunakan antara pria lebih panjang dari kata-kata yang digunakan oleh wanita karena formulir pria terkadang menambahkan akhiran. Lalu perbedaan gender dalam bahasa sering hanya satu aspek dari perbedaan linguistik yang lebih luas dalam masyarakat untuk mencerminkan status sosial atau perbedaan kekuasaan. Jika komunitas yang sangat hierarkis, misalnya dalam setiap tingkat hierarki daripada perempuan. Baik, saya kira cukup sampai di situ penjelasan dari saya. Maafkan jika ada kesalahan, karena kita semua sama-sama belajar. Saya tutup penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.